ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan dan kelancaran, kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. 17 Agustus sudah berlalu, Bu. Sudah kita di sini ada lomba, Bu? Nggak ada. Ada tapi nggak ikutan. Anaknya udah gede-gede. Udah gede-gede, Bu ya. Sama saya juga. Saya lomba-lombanya di pesantren, itu pun cuma nonton. Alhamdulillah, nakulihan. Kita lanjutkan surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. 4 ayat itu yang kita bahas pekan lalu, yang intinya berbicara tentang bagaimana orang kafir Quraisy ini mereka disindir pada ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya sampai 4 ya. Sampai 4 kemarin. Ayat 5 belum terlalu dibahas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Rumusnya kalau ada kata insan di surat Makkiyah itu umumnya merujuk pada orang kafir Quraisy. Jadi pada ayat 4 ini sebetulnya tidak diperuntukkan untuk semua orang. Kan terjemahannya apa? Sesungguhnya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kabad itu kepayahan atau kesusahan. Kata fi pada kata sebelum kata kabad dalam kesusahan menunjukkan kesusahan itu selalu melekat. Ripuh gitu kalau bahasa kita. Hirupna teh ripuh. Iya, hirupnya tuh selalu ya dalam. Nah, kalau kata Syekh atau Imam Ibnu Asyur di sini mengisyaratkan bahwa hidup orang kafir itu selalu dalam kesulitan, keripuhan, dalam kegoncangan jiwa, kebingungan pemikiran itu yang mereka alami. Karena sebetulnya orang kafir Quraisy ini nggak sama dengan ateis atau dengan orang-orang pada saat ini yang tidak punya agama. Mereka itu justru istilahnya Tuhan aja banyak gitu. Tuhan banyak dan betul-betul taat menyembah Tuhan. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka akan jawab ya Allah gitu. Satu sisi mereka percaya bahwa yang menciptakan itu Allah, tapi di sisi lain mereka juga menyembah banyak Tuhan. Buat apa terus Tuhan-Tuhan itu? Kemudian satu sisi mereka juga wa anta hillum bihadzal balad, mengharamkan tanah Makkah, tapi di sisi lain mereka juga melanggar dengan menghalalkan menghalalkan Nabi dan para sahabatnya untuk disakiti. Gitu. Ini pembicaraan yang kemarin. Jadi orang kafir Quraisy ini atau orang kafir sepanjang secara umum sepanjang zaman itu mereka susah hidupnya. Ya kan mereka mah tidak punya konsep kayak kita. Rezeki ditanggung oleh Allah. Sehingga mereka beripuh-ripuh diri setiap hari kerja belasan jam, berpikir bahwa dengan kemampuan dia rezekinya nambah. Padahal kan sebetulnya mereka mau kerja keras atau mereka mau malas-malasan, rezeki mah tetap segitu. Makanya dengan lantang Imam Syafi'i dalam satu syairnya, rezekimu tak akan bertambah dengan kecepatanmu meraihnya, pun tak akan berkurang dengan kelambananmu untuk menggapainya. Mau lamban, mau cepat, rezeki mah ya segitu aja. Ya, cuman tetap kita harus berusaha. Cuman konsepnya atau prinsipnya rezeki itu nggak akan nambah, nggak akan berkurang dengan cepatnya kita atau dengan lambannya kita. Nah orang kafir nggak punya prinsip kayak gini, apalagi ateisme, sehingga mereka itu ripuh hidup, harus bersaing bahkan dengan cara-cara yang kotor ya. Kalau kita mau ngapain? Harus bersaing dengan cara yang kotor, toh rezeki sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin, bukan hasil usaha, kan hasil usaha kita sendiri. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena mereka itu berpikir bahwa mereka itu orang kafir itu punya segalanya,
umumnya di zaman Nabi ini kan orang-orang kafir pemuka itu punya harta yang banyak, sehingga kemudian disindir oleh Allah, ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad. Ayah sabu, yahsab itu di surat apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Surat apa itu? Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, surat apa coba? Hasiba. Yahsabu. Yahsabu atau yahsibu sama. Artinya ya gunnu, menyangka. Kata A apakah? Kata tanya. Maksud kata tanya di sini itu lit ta'jib, untuk ajib. Kok bisa ya ada orang berpikir gitu? Ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah mereka menyangka bahwasannya tak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Yaqdiru alaihi itu yang taqimu alaihi, yang membalas perbuatannya. Apakah mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap Rasul dan para sahabatnya berupa menyakiti tidak akan ada yang membalasnya? Ya, jadi kata istifham di sini kan, kalau istifham atau kata tanya itu umumnya digunakan untuk memperoleh ilmu kan, sesuatu yang belum kita ketahui kemudian kita tanyakan apakah betul seperti ini. Kadang-kadang keluar dari maknanya. Kalau di sini maknanya bukan menuntut ilmu atau mencari tahu, tapi litta'ajib, untuk menyatakan keheranan. Kok bisa ya ada orang nyangka bahwa dirinya tidak akan ada yang membalas, atau tidak akan ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu pada dirinya, padahal dia sendiri hidupnya sudah ripuh. Kok bisa dia menyangka bahwa dirinya kuat? Ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa orang kafir Quraisy itu menyakiti Rasul dan para sahabatnya, di samping mereka juga hidup dalam kebimbangan akidah dan kesusahan yang terus melekat sepanjang hidup. Gitu. Ada juga yang mengaitkan ini dengan personal ayat ini, dengan seorang yang namanya Asid bin Hildah atau Al-Jumahi. Biasa disebut Al-Jumahi, salah seorang manusia atau kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Dia suatu hari ingin membanggakan dirinya bahwa dia itu kuat gitu ya. Ada samak kayak gini, samak, dia berdiri di atasnya. Coba runtuhin badan saya, tarik samak ini kalau bisa, kata si Al-Jumahi ini. Kemudian 10 orang menariknya dan ternyata bukannya si Jumahinya yang jatuh, tapi samaknya yang robek. Dan dia termasuk orang yang suka menyakiti para sahabat Nabi. Ada juga yang mengatakan ini terkait dengan person-person atau orang-orang lainnya yang membanggakan diri dengan harta. Tapi kata ulama, tentu saja ayat ini bersifat umum, tidak hanya person tertentu, tapi setiap orang yang mempunyai sifat yang sama, membanggakan diri dengan harta atau dengan kekuatan atau dengan jabatan. Bukan hanya membanggakan diri, tapi juga menyangka bahwa harta jabatannya itu powerful sampai dia tidak tersentuh. Ya, kalau di dunia mungkin sok siapa yang bisa menyentuh saya ini kebal hukum. Nah, disindir sama Allah di sini, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu, insan tadi, orang kafir tadi, menyangka bahwasanya sekali-kali tidak ada seorang pun yang mampu menguasai dirinya, atau yang mampu mengalahkan dirinya, atau yang mampu membalas perbuatannya. Nah, ini namanya zon atau prasangka yang keliru. Ya. Dan masya Allah, modelnya zaman sekarang pun masih banyak seperti itu. Kalau kata Syekh Rotib Nabosi, kadang-kadang harta itu kalau tidak disikapi dengan baik memberi kebanggaan palsu, kesombongan palsu. Pikirnya dengan harta itu kita layak berbangga diri, terus meremehkan orang lain dan seterusnya. Padahal kan kalau kita lihat sejatinya harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy yang yabtar, yang tertipu oleh capaian-capaian dirinya. Ya, jadi kadang harta menjadi musuh bagi manusia. Harta memberi kesombongan kosong, membesar-besarkan diri, dan menjadikan kepribadian seolah-olah besar. Padahal firman Allah, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Allah itu maha kuasa baik di dunia maupun di akhirat. Jadi memang ayat ini menyangkal anggapan mereka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Jadi ada anggapan, ada pikiran kalau sudah mati ya sudah. Ya mungkin orang itu berperilaku seperti ini kalau dia beriman adanya hari akhir atau hari kebangkitan. Karena mereka ini memang dasarnya nggak percaya, ya ketika mereka punya kekuatan berupa harta atau apapun itu yang melindungi mereka dari hukum, ya seolah-olah atau mereka berpikir menyangka bahwa nggak ada yang mampu untuk menghalangi saya. Contohnya Firaun ya kan. Ya zaman sekarang juga banyak yang seperti itu. Ya pejabat-pejabat korup yang bisa melindungi diri dengan hartanya, kalau mau dikejar dia kabur ya kan kemana, ke luar negeri dan seterusnya, ya aman-aman saja kalau di dunia mah. Dan pembalasan menanti bukan di dunia tapi di akhirat. Jangan kita pikir oh ini tuh diazab, tenang. Allah itu salah satu sifat Allah itu as-sabur, maha penyabar. Sejatinya pembalasan itu, hukuman itu bukan di dunia tapi di akhirat. Kalau dia lepas dari hukuman dunia, maka tidak akan pernah lepas dari hukuman akhirat. Walaupun kadang Allah memberikan pelajaran pada beberapa orang, matinya susah misalnya, atau kena azab berupa penyakit, itu kan cuma pelajaran aja ke beberapa orang, tapi bukan kaidah baku. Tiap orang yang korup pasti kena azab, wah, di dunia maksudnya. Tiap orang yang misalkan pasti kena azab, enggak. Kalau Allah mau ya Allah kasih, biar buat pelajaran bagi kita yang masih hidup melihatnya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu. Nah, ini salah satu perkataan mereka yang dicatat dalam Al-Qur'an. Perkataan yang menunjukkan kebanggaan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ahlaktu dari kata halaka. Sebenarnya halaka artinya binasa. Halaka itu artinya binasa. Mun bahasa Sunda mah cilaka. Halaka ahlak. Kalau kita berarti ahlakku, aku membinasakan. Jadi luar biasanya Allah di sini memilih kata ahlaktu ketimbang anfaktu. Harusnya gitu ya, secara bahasa yang tepat itu anfaktu. Aku membelanjakan hartaku. Ya kalau di sini ahlak yang artinya menghabiskan. Secara bahasa artinya binasa, tapi diterjemahkan habis. Ahlaktu malan lubada. Ahlaktu malan lubada. Ini tafsirannya banyak tuh. Salah satunya atau diantaranya pertama, ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa kata-kata ini diucapkan untuk menyombongkan diri. Wah saya nih duit saya banyak nih, saya habisin. Ya, menyombongkan diri, pamer, dan mencari pujian. Tafsiran yang kedua, kata ini diucapkan untuk menunjukkan permusuhan yang mendalam terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada sekelompok orang kafir Quraisy yang rela menghabiskan hartanya untuk menjegal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsiran yang berikutnya, yang ketiga, ada yang mengatakan ulama tafsir bahwa kata-kata ini diucapkan nanti di akhirat. Ya Allah, ahlaktu malan lubada. Padahal kami sudah menghabiskan harta kami, kok kami nggak dapat balasan. Ya dihabiskannya buat apa dulu? Makanya Allah dengan luar biasanya memilih kata ahlaktu ketimbang anfaktu.
Ya, bahwa harta yang disebut dengan harta yang habis itu adalah harta yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Itu disebutnya habis. Karena idealnya harta itu nggak habis, benar nggak? Harta itu nggak habis. Kalau habis itu nggak ideal. Yang bagus itu harta itu bagaimana? Diinvestkan. Kalau di dunia diinvestkan kemana? Ya bikin kontrakan, atau yang penting bukan sifatnya konsumtif. Nah kalau akhlak itu konsumtif, kasihin boros, ada ini beli, nggak mikir harta itu nanti gimana caranya supaya berkembang gitu. Jadi kalau punya duit 1 miliar ya sudah dibeliin semuanya, beli rumah, beli mobil, nggak disisakan sebagian untuk apa gitu yang kira-kira bakal bermanfaat untuk invest dan seterusnya. Nah akhlak itu betul-betul konsumtif, boros, menghabiskan. Akhlak malan ubada. Jadi harta yang habis itu harta yang tidak bermanfaat bagi seseorang, terutama bermanfaat di akhirat. Kenapa? Karena orang kafir pada saat itu menggunakan hartanya untuk menjegal dakwah Nabi SAW atau menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyakiti para sahabat. Itu pertama. Yang kedua, digunakan untuk poya-poya. Ini ciri khas orang kafir yang tidak punya iman sama sekali terhadap akhirat. Kalau mereka istilahnya tuh, cara mereka menghabiskan harta ya, kalau mereka punya duit banyak ya mereka gunakan dengan cara yang boros, keluarin. Kalau mereka menahan harta mereka, menahannya nggak nanggung-nanggung, pelitnya minta ampun. Kalau mengeluarkan boros pisan, kalau menahan ditahan pisan, pelitnya minta ampun. Kecuali kalau ada kepentingan atau ada benefit, ya kepentingan yang bisa balik ke mereka. Umumnya misalkan kalau saya mengeluarkan harta ya harus ada ujian atau harus ada apapun. Akhlak tu malan lubada. Oke, Ustaz, yang kayak gitu mah zaman sekarang juga banyak ya. Iya, relate berarti kan. Ayat ternyata Masya Allah surat Al-Balad ini masih relate dengan zaman sekarang. Digunakan untuk poya-poya, habis-habis. Kita lihat di YouTube misalkan orang kayak, kita mah lihatnya lebar gitu. Iya. Duit sebanyak itu ya Allah lebar gitu. Itu sebagian bisa diinvestkan kalau dunia ya. Investasi, sebagian yang lain diinvestkan untuk akhirat misalkan. Dengan apapun itu gitu. Hal-hal yang bermanfaat. Nah, Allah di sini memilih kata akhlaka itu nggak semata-mata sesuatu, tapi ingin menunjukkan bahwa harta yang nggak bermanfaat itu harta yang habis, yang nggak jadi apa-apa di akhirat. Nah, pertanyaannya apakah harta itu bisa menjadi sesuatu di akhirat? Bisa banget kalau paham. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang, dhahaba ahli bitur bil ujur, orang kaya memborong pahala. Kalau paham, ya kan? Dia bisa digunakan misalkan ibadah, umroh, haji, apalagi misalkan untuk yang lain, nyumbang ini itu dan seterusnya. Yang penting sesuatu yang ketika kita keluarkan sama dengan diinvestasikan atau ditabungkan. Ini kan sedekah. Kalau kita mau orientasinya, kalau punya banyak duit, pengen sebanyak mungkin atau sebisa mungkin harta itu kebermanfaatan, jadi manfaat untuk orang lain atau untuk orang lain dan untuk yang terdekat dulu gitu. Nah yang kedua juga harus dibedakan ya, kadang-kadang mau diluruskan. Kadang-kadang kalau kita misalkan sholat atau ibadah, rajin, zikir dan seterusnya, kan kadang-kadang Allah berikan bonus ya, rezeki itu asa. Apalagi kalau misalkan kita ngafal 30 juz gitu. Ada yang orang itu tadinya, ini banyak kejadian kawan-kawan saya, Masya Allah diberikan keberkahan gitu. Alhamdulillah, ketika masih kuliah mah bareng-bareng gitu, dia menghafal Quran, hafal Quran 30 juz. Kemudian secara ya dengan izin Allah ekonominya baik dan ustadz besar dan luar biasa gitu. Dan alhamdulillah kalau teman saya itu paham ya. Tapi mungkin ada orang yang nggak paham dan berpikir bahwa harta yang diberikan itu tanda Allah ridho. Yakin? Belum tentu. Bedakan antara izin dan ridho. Izin dan ridho. Kadang-kadang kita mah kalau udah rajin ibadah terus kasih harta, oh Allah teh ridho ke orang. Ntar dulu. Belum tentu. Bedakan antara izin dan ridho. Cuma Allah mengizinkan kita supaya dapat harta tersebut, tapi belum tentu ridho. Fir'aun aja kan banyak hartanya. Apakah berarti ridho? Tapi izin. Jangan dipikirkan bahwa harta itu adalah simbol atau isyarat keridoan Allah, belum tentu. Itu mah izin Allah. Fir'aun aja Allah kasih. Keridoan itu adalah
apa yang selanjutnya kita lakukan dengan harta tersebut. Jadi bukan seberapa banyak hartanya, tapi hartanya itu digunakan untuk apa? Untuk yang Allah ridhoi atau yang Allah murkai. Kadang-kadang kita kejebak. Kalau kita diberikan rezeki berupa harta atau yang seumpama dengan harta, ya kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya berpikir bagaimana nih caranya agar harta ini menjadi atau mengundang keridhaan. Bukan hanya sekedar sudah dapat harta senang. Kemudian ahlak tumalan lubada, dihabiskan dengan foya-foya. Senang-senang boleh dan tidak ada yang melarang, dan nggak boleh mengharamkan. Orang yang mengharamkan senang-senang nggak boleh, salah. Karena Allah juga menyampaikan di Al-Quran surat Al-Baqarah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagi kalian ada tempat tinggal dan ada mata. Allah mengakui ini, walaupun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memilih katanya dengan cara yang tepat. Mata'un, nikah mut'ah tahu Bu? Mut'ah itu kesenangan sementara. Jadi harus dipahami bahwa yang kita miliki itu sementara. Kita mati udah harta itu dialihkan ke anak, ke ahli waris dan seterusnya. Maka karena ini sementara harus jadi sesuatu gitu. Harus jadi sesuatu, ditabungkan supaya nanti nyampe ke akhirat. Gak mungkin kita cuma nabung di rekening aja. Tapi kalau nabung akhirat itu lain teknisnya, sedekah atau hal-hal lain. Mata bagi kamu ada kesenangan, tapi senang itu sifatnya sementara. Ya boleh senang-senang, cuman harus ingat ya senang-senang itu hanya bagian dari kehidupan saja. Yang memang manusia itu kadang bosan, kadang capek, kadang lelah, kita perlu senang-senang, jalan-jalan ya mana. Cuman kalau ternyata senang-senang itu kita lakukan setiap saat, setiap hari dan meninggalkan kewajiban, itu yang salah. Kamu ya, Nabi Muhammad SAW itu Aisyah itu waktu itu pernah pas pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, pengen lihat orang lagi main-main tombak, diizinkan sama Nabi SAW. Kemudian ini pundak Nabi, Aisyah tuh nempel di pundak Nabi. Gimana sih di pundak Nabi, Aisyah nempel gitu ya. Itu sepuasnya. Udah selesai? Belum. Sepuasnya. Nah orang-orang yang main tombak itu di masjid itu sempat mau dilarang sama sahabat Abu Bakar. Apa-apa nih di masjid? Kata Nabi, utruk. Kamu biarin. Liya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushah. Kata Rasul, biarin dia main-main supaya orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa di agama kita juga ada fushah, ada keleluasaan, ada main-main, ada enjoy, ada relaksasi. Jadi agama Islam itu bukan terus bukan. Kali-kali mah boleh gitu. Kali-kali mah boleh agar orang Yahudi sama Nasrani tahu. Jadi ulin teh butuh ya misalnya. Ulin itu penting. Yang salah tuh ulin terus. Ada terusnya. Ulin ya terus. Aing ngaji. Itu yang salah. Bikin komunitas ulin, daya ngaji, itu. Salah. Ya, itu yang penting. Yang penting mah ada ngaji. Iya, harus ada. Ulin sebulan sekali ngaji sampai 4 kali. Bebas lah, itu mah diatur boleh ya. Kata Ustaz juga jangan ngaji terus-terusan. Iya. Bagian dari kaidah. Yang benar Bu, ya. Makanya kita seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau apa terserah itu. Yang penting menjaga diri supaya tidak terlalu bosan. Jadi permainan itu atau hiburan itu kan ada fikih hiburan ya. Jadi gunakan ketika kita nanti coba dibaca karangan Syekh Sukordowi, judulnya fikih hiburan. Itu bisa dibaca, fikih hiburan. Jadi hiburan itu boleh, tapi memang dalam Islam kebolehan itu tetap, ini kaidahnya ada batasan. Yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir kan hiburannya batasan. Hiburan terserah mau hiburan apa bentuknya segala macam, mau sambil mabok ya bebas orang kafir. Kalau kita kan hiburan tetap ada aturan-aturan atau batasan yang nggak boleh dilanggar. Ya, ya gambaran umumnya kalau hiburan itu membuat kita lalai dari tujuan utama dari ibadah atau menembus hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Yang haram itu baru jadi haram. Jadi hukum hiburan itu tergantung pada pada hiburan itu apa gitu. Kemudian apakah membuat kita lupa dari Allah atau tidak, maka statusnya pun berubah. Kayak misalkan main game,
bagi anak-anak bagaimana main game gitu. Ya walaupun ada ulama Saudi yang masya Allah padahal ilmunya luar biasa, ketika ditanya, Syekh apa hukumnya main game, jawabannya apa coba? La adri, saya nggak tahu. Padahal ulama besar, la adri. Kalau kita mah jawab gue gitu kan, dia bilang la adri, saya nggak tahu. Saking beliau, ya ulama lain yang menjawab bahwa hukumnya hukum asalnya mubah, hukum asalnya mubah. Tapi kan kita tahu ya kaidahnya bahwa sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram. Jangankan main game, liburan ke Bali aja bisa jadi haram. Tergantung niatnya. Kalau niatnya liburan, kalau niatnya misalkan untuk maksiat, maka hukum yang tadinya mubah menjadi haram. Nah, itu fikih hiburan. Jadi hiburan mah boleh, asal kita harus tahu batasan-batasannya. Maka mungkin perlu dipelajari oleh ibu fikih hiburan, buku tersebut ya, karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di situ dijelaskan banyak hal tentang main panahan, menggambar, musik dan seterusnya, yang disampaikan juga perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal-hal tersebut. Yang mana sekali lagi di atas juga fikih itu sangat luas dan kita perlu mempelajarinya. Gitu Bu, kira-kira. Yaqulu ahlaktu malal luwaya. Jadi sekali lagi balik lagi ke sini, jangan dulu dianggap bahwa semua pemberian Allah itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Karena Allah di dunia itu memberikan mata'un. Jadi Allah itu kadang membedakan bahasa. Kalau pemberian Allah di dunia disebutnya mata'un. Tapi kalau pemberian Allah di akhirat yang sifatnya manjang dan nggak akan terputus, biasanya disebut dengan ata'un. Ini pernah saya jelaskan. Apa di surat An-Naba ada bagian terakhir, ata'an hisaba. Pemberian. Kalau di dunia disebut kesenangan sementara, di akhirat disebut pemberian Allah. Inna a'tayna. Kata a'tayna sama apa? Pemberian. Jadi pemberian sejati dari Allah itu bukan yang sekarang. Dan kalau seandainya yang sekarang dianggap pemberian Allah, punten-punten, kasarnya mah berarti Allah miskin. Nah, harusnya mah kalau orang kaya mengklaim dia kaya, ngasihnya jangan nanggung, bener nggak? Ngasihnya jangan nanggung. Apapun yang beliau mampu kasih harusnya dikasih dong. Allah mampu nggak mengasih kita hidup tanpa mati? Bisa nggak? Mampu nggak? Allah memberikan kita kehidupan tanpa kematian, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Allah memberikan kita sehat terus tanpa sakit, bisa nggak? Kenyataannya kita sakit. Kenyataannya kita mati sekarang. Berarti saat ini bukan pemberian Allah yang sebenarnya, ujian. Nah kalau yang sebenarnya nanti di surga, makanya di surga tidak akan ada mati, tidak akan ada sakit, tidak akan ada tua, semuanya cantik, semuanya ganteng, tinggal kita sabar aja. Kebanyakan orang nggak sabar, dan kebanyakan orang tertipu. Lihat di sini udah indah, udah cantik, udah ganteng, padahal semua yang indah, cantik, ganteng semuanya hilang, bener nggak? Hilang atau berkurang, setidaknya seperti itu. Kamu ya, yaqulu ahlaktu, aku habiskan. Sesuatu yang habis itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Lanjut, ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsab, apakah dia menyangka anla, bahwasanya lam tidak ada, yarahu yang melihatnya, ahadun seorang pun. Atau apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat? Seorang pun yang melihat. Orang-orang jahiliyah berbangga-bangga menghamburkan harta, dan bahkan hal seperti itu dianggap sebagai kemuliaan. Mereka menyangka kalau perbuatan mereka itu tidak ada yang melihatnya. Sehingga kalau dilihat nanti surat sebelumnya itu surat apa? Al-Lail ya? Bagaimana cara mereka mendapatkan harta itu nggak diperhatikan. Kenapa? Karena dasarnya mereka menganggap bahwa diri mereka tidak dilihat. Hartanya dari mana? Kemudian digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Itu nggak peduli. Karena apa? Akidah mereka, pemikiran mereka bahwa mereka ketika melakukan seperti itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mencatat. Itu kan problem. Di situ problemnya. Padahal di hadis kan sudah tahu ya hadisnya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Hadis sahih Tirmizi. La tazulu qadama 'abdin. La tazulu qadama 'abdin, dua kaki seseorang tidak akan bergeser dari tempatnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'alu, sampai ditanya pertama apa?
an umurihi, tentang umurnya. Fima afnahu, digunakan untuk apa? Yang kedua, wa'an ilmihi, beda-beda riwayat hadisnya. Yang kedua kalau di sini riwayat Tirmizi an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'ala, apa yang dia amalkan dari ilmunya itu. Ada nggak yang diamalkan? Yang kedua, yang ketiga wa'an malihi, hartanya. Min aina tasabahu, dari mana dia dapat, dari mananya. Wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan kemana, digunakan untuk apa. Wa an jismihi fima ablahu, dan jismihi jismi itu badannya, kekuatannya, kesehatannya digunakan untuk apa. Itu. Jadi Allah nggak akan bertanya berapa duit kamu, 1 M, 1 triliun, tapi akan ditanya dari mana dan digunakan untuk apa. Allah nggak punya kepentingan untuk menanyakan harta kita, rekeningnya di mana, sudah berapa duit, hartanya bagaimana. Kepentingan Allah akan bertanya dari mana itu dan digunakan untuk apa. Ternyata bukan hanya harta, ilmu juga begitu. Makanya sihir nanti mah ilmu sihir tapi amal saleh. Tapi ada orang yang ilmunya sedikit tapi amalnya senang gitu dia kan. Ada amal dia tuh ilmunya sedikit tapi banyak beramal, ilmunya cuma itu aja. Misalkan dia tahu fadilah atau keutamaan sedekah, dia punya harta banyak, dia sedekah, dia saya kalah karena saya punya harta tapi ilmunya tahu sedekah teh fadilahnya atau keutamanya banyak, tapi karena nggak punya harta belum bisa yang ngamalin. Kalau nggak bisa ngamalin itu ya cari kira-kira hal lain yang bisa kita amalkan. Apa kira-kira yang sudah kita ketahui ilmunya. Jangan juga beramal tanpa ilmu. Berilmu dulu baru beramal. Walaupun ilmunya dikit, amalin. Yang sudah kita tahu ya, oke kira. Tahu tentang tajwid ya, sok baca Qurannya berarti dilancarin. Tahu tentang sedekah, punya harta ya silakan sedekah. Tahu tentang apa lagi? Bebas itu. Ya. Jadi apa aja kata Ibu? Yang pertama, hidupnya untuk apa dihabiskan, umur. Kedua, ilmu, apa saja yang diamalkannya dari ilmu tersebut. Yang ketiga, harta dari mana diperoleh dan digunakan untuk apa, dibelanjakan kemana. Keempat, badan, jism, kekuatannya, kesehatannya, masa mudanya dimanfaatkan untuk apa. Ya akan bergeser tuh kaki kita pada hari kiamat sebelum beres ditanya itu. Maka akan banyak catatan-catatan, banyak banget catatan. Barangkali kita aja nanti bakal sieun gitu. Bagaimana dengan orang yang korupsi miliaran triliunan, apakah tidak sieun? Jawabannya tidak sieun. Kenapa? Karena tidak yakin. Tidak akan takut karena tidak yakin. Ya, jadi ini. Jadi problem mereka adalah mereka merasa tidak diperhatikan. Itu hadis nomor berapa? Hadis riwayat Tirmidzi 2417. Kalau di referensi 2417. Tapi penomoran ini kadang-kadang nggak baku. 2417. Tergantung cetakannya. Tapi dicoba aja. 2417. Kata awalnya itu la tazulu qadama 'abdin. Kalau ingin cari. Nah, la tazulu, kalau di HP-nya ada apa? Keyboard Arabnya. Nah, la tazulu qadama, klik aja ini, qadama 'abdin. Dan terus ditambah tulisan di pinggirnya hadis la tazulu qadama 'abdin, nanti muncul di Google. Ya di situ banyak website penyedia hadis, berikut riwayatnya, berikut sanadnya. Jadi kita sahih atau enggak, ini tuh bagaimana. Nah, sekarang udah gampang. Yang penting kita tahu cara dari la tazul. Tazul itu bergeser. Tidak bergeser qadama, kedua telapak kaki, abdin, seorang hamba. Hatta yus'al, sampai ditanya tentang 1, 2, 3, 4. Ditanya. Kenapa mesti ditanya? Segala sesuatu yang dimintakan pertanggungjawaban adalah tanda bahwa itu bukan milik kita. Nah kalau milik kita mah Allah tidak berhak untuk mempertanyakan, betul nggak? Ibu mempertanyakan misalkan pulpen ini
Lah, pulpen ini punya saya, betul nggak? Tapi kalau pulpen ini punya ibu, hak ibu untuk mempertanyakan. Maka hak Allah untuk mempertanyakan semua yang ada pada diri kita, karena memang itu semua milik Allah. Itu yang orang nggak sadar. Kalau begitu artinya semua usaha kita itu sebetulnya dibantu oleh Allah, bukan murni usaha kita. Buktinya apa? Dipertanyakan. Dari mana duit ATM ini? Buat apa segala macam? Itu semua bantuan Allah pada kita. Ya, bukan semata-mata hasil usaha atau karena kecerdasan. Ini kebanyakan orang berpikir bahwa rezeki itu hasil dari kemampuan. Kayak Korun. Ini saya diberi ini karena ilmu saya. Coba ayat berapa ya? Korun itu. Utitum innama utitum ilmi. Nah ini surat 78 Al-Qasas surat 78, surat 28 ayat 78. Jadi ini salah satu contoh kasus bagaimana orang itu berbangga dengan hartanya, karena dia pikir harta itu diberikan karena kemampuan dia, skill dia mencari harta. Ya, entrepreneur, jago bisnis, si Korun. Coba dibaca terjemahannya. Dia, Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ngerti Bu ya? Jadi yang kita miliki itu tidak murni karena kemampuan kita. Kalau pengen jujur mah itu teh bantuan Allah. Jadi klik mata di Allah. Ya. Orang bisa kaya misalkan kan dia ikutan tes jadi PNS. Kalau Allah gagalkan pada saat itu bisa nggak? Nggak bisa. Si Bill Gates benar lahirnya di Amerika, lahirnya di Ciguntu beda deh, lahirnya di mana beda deh, lahirnya di Cirilin beda deh. Dari lahir aja bukan dia yang menentukan gitu. Nah kalau murni karena kita, seharusnya kita yang ngatur jadwal lahir kita, kita yang ngatur jadwal mati kita, dan kita yang ngatur tempat kita setelah mati di mana. Saya pengen kuburan saya atau alam barzah saya VIP, ada lampunya, ada, kan nggak bisa kita ngatur semua. Kita nggak bisa ngatur itu semua. Tandanya kita tuh diatur, ya kan? Tandanya ya. Banyak orang yang nggak sadar ini. Kita aja mati aja semua segala macam, wajah aja bukan kita yang ngatur. Maka sepaket dengan rezeki bukan kita yang ngatur. Walaupun secara nampak lahiriah kita berusaha dan itu hasil kita, tapi dibantah sama Allah lewat peristiwa kejadian si Korun. Sungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu, karena kecerdasan. Ada ulama mengatakan begini, kalaulah memperoleh rezeki itu karena kecerdasan, maka kasihan pastinya nanti binatang. Mereka bodoh, mereka tidak punya akal, harusnya mereka nggak makan dong. Tapi buktinya mereka, artinya apa? Ada yang memberi rezeki, bukan murni hasil usaha mereka. Walaupun nampaknya binatang juga dapat karena mereka jalan kaki, karena mereka apa segala macam, atau nyari dan seterusnya. Tapi intinya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ tidak boleh berbangga dan hati-hati dalam mempergunakan harta. Itu titipan dari Allah Subhanahu. Alam ayahsabu allam yarahu ahad. Nah. Ayat 8. Alam naj'al lahu aynain. Kira-kira apa hubungan ayat ini dan ayat sebelumnya? Ini kadang-kadang Al-Quran ini unik, atau tiba-tiba membicarakan tentang aynain, tentang mata. Apa kaitannya? Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami jadikan bagi dia yang nyangka, ya, dirinya itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang mencatat, dirinya itu nggak akan ada yang membalas perbuatannya. Apakah dia itu nyangka seperti itu? Alam naj'al, bukankah kami yang menjadikan bagi orang tersebut itu ainain, dia punya mata. Apa coba tadabbur?
Alam naj'al lahu 'ainain? Apakah orang tersebut yang tadi nyangka-nyangka yang macam-macam sama Allah, menyangka bahwa apa namanya? Alam naj'al lahu, bukankah kami jadikan bagi orang yang nyangka tersebut ainain, dua mata? Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Ya, Al-Quran mah simple, nggak pernah ribet. Apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Ayah sabu apa? Yaqul ayah sabu alam yarahu ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah mereka menyangka tidak ada yang melihatnya? Bukankah kami yang menjadikan mereka itu dua mata? Apa kaitannya atau apa hubungannya? Mata untuk melihat perbuatan yang telah dilakukan ya. Mata untuk melihat perbuatan yang dilakukan. Ya. Nah, ayat berikutnya kemudian Allah menyebutkan beberapa nikmat kepada manusia. Kalau pertanyaan ini istilahnya pernyataan atau pertanyaan retoris. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Kaitan dengan ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang penglihatan, tentang melihat. Maka di ayat ini Allah menyebutkan ainain, nikmat. Tadaburnya begini, kalau manusia saja bisa melihat, ya bisa melihat, dan bahkan dengan bantuan teknologi bisa melihat sesuatu yang asalnya nggak terlihat seperti bakteri dan seterusnya, maka apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tadaburnya, Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya sekaligus menjelaskan kepada manusia, ini loh kekuasaan saya, ini loh bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ulama tafsir, ayat ini adalah alasan untuk mengingkari pendapat-pendapat atau anggapan-anggapan mereka yang salah. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat seperti itu tidak ada yang melihat, ya kan? Tidak ada yang melihat. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan dibalas. Sama Allah dibantah. Alam naj'al lahu 'ainain. Dibantahnya dengan cara unik, dengan cara membeberkan kemampuan kekuasaan Allah. Intinya begini, loh itu mata kamu siapa yang ngasih? Itu mata kamu siapa yang ngasih? Yang mampu menciptakan mata, mampu membalas nggak? Mampu dong. Ya. Suatu saat kalau Allah berkehendak, matanya bisa buta. Kalau Allah berkehendak, tapi kan enggak, sama Allah nggak dibutakan seketika itu. Tapi nanti di hari akhir buta. Ya kan, orang yang a'rada an dzikri, orang yang yang tidak mau mengingat Allah, yang jauh dari Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau Allah mau. Jadi di sini tuh Allah menyebutkan beberapa nikmat Allah supaya orang sadar. Orang sadar. Nah, itu siapa yang menciptakan mata? Alam naj'al lahu 'ainain. Jadi ayat ini alasan untuk mengingkari mereka yang punya anggapan-anggapan. Ya. Jadi Allah yang mampu menciptakan ini dan itu, mana mungkin nggak bisa membalas mereka. Allah yang memberikan harta, mana mungkin nggak bisa membalas mereka. Kenapa ada seperti ini? Karena jujur memang orang jahiliyah itu masih percaya sama Allah. Jadi kalau kita baca ayat ini dan hari ini kita bingung, mungkin karena iman kita nggak sebagus iman orang jahiliyah. Jahiliyah mah gitu-gitu oke. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, yang beri rezeki, jawabannya tegas, Allah. Allah. Cuman mereka punya cacat dalam akidah. Mereka percaya menciptakan itu Allah, tapi mereka tidak percaya hari akhir. Karena kalau sudah jadi tanah, ini pernah kita bahas di An-Naba. Kalau sudah jadi tanah, piraku, masa iya bisa hidup kembali? Sama Allah dikasih bukti-bukti. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah aku menciptakan bukit, menciptakan gunung seperti itu, yang bisa menciptakan alam semesta? Gampang dong untuk membangkitkan kembali. Itu maksudnya. Nah, orang kafir Quraisy diberikan bukti-bukti ini karena mereka masih punya keimanan walaupun keimanannya salah. Berbeda dengan orang saat ini yang boro-boro ingat akhirat. Ya, ingat akhirat, udah jauh banget. Beda kualitasnya dengan orang jahiliyah. Masih ingat, masih tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mereka musyrik. Jadi akan lebih sulit ngomongin orang yang sombong timbang orang yang musyrik tapi nggak sombong.
Jadi sombongnya penghalang. Alam naj'al lahu ainain. Yang kedua, walisanau wasyafatain. Ini Allah juga ngasih nikmat yang kedua, lisan dan syafatain. Lisan itu apa? Kalau syafatain? Ya. Kenapa Allah menjelaskan dua nikmat ini? Enggak cukup lisan aja deh. Walisan dah. Atau syafatain. Lisan dan dua bibir. Kenapa dua, Bu? Kenapa satu? Enggak cukup satu lagi. Lisan aja. Kenapa? Walisanan wasyafa. Lisan yang mana? Lisan itu artinya lidah. Syafatain? Ini paketan sebetulnya. Manusia bisa berkata, bisa ngomong, bisa menjelaskan kalau ada dua ini. Kebayang nggak kalau ada lisan tanpa bibir? Akan banyak huruf-huruf yang nggak ada. Karena makhorijul huruf kita belajar syafatan. Ada huruf yang keluar dari dua bibir, mim, ba, fa, dan waw. Kebayang nggak ada bibir? Gimana bilang huruf ba? Badai oo. mau bobo gitu. Nggak bisa. Atau lisan saja. Iya, atau nggak ada lisan, bibir saja, nggak kebayang. Makanya ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat nikmat ini pada orang yang misalkan, misalkan sumbing, kan ngomongnya nggak jelas. Nah, kita nikmat sebetulnya yang jarang kita sadari. Nah, lagi-lagi kita bertanya-tanya kadang-kadang, kok Allah tuh kadang-kadang ngasih, bukan kadang-kadang, sering kali memberikan contoh tuh nikmat-nikmat yang jarang yang sehari-hari gitu. Cuman jarang kita perhatikan. Iya, itu nikmat sebetulnya. Coba kalau lagi baru suh atau lagi apa, kan baru kerasa nikmat itu. Ya. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisanau wa syafatain. Yang pertama indera penglihatan, yang kedua alat untuk menjelaskan. Wa hadainahun najdain. Nah, selain Allah memberikan mata, selain Allah memberikan mulut, Allah juga berikan hadaina, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkannya kepadanya dua jalan. Banyak metafora atau banyak kiasan dalam Al-Quran. Kenapa nggak langsung dua jalan, wahadaina tariqain atau wahadaina sabilain? Allah menjelaskan di sini najd. Najd itu apa? Najd itu bukit. Wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepadanya dua bukit. Pada dasarnya najd itu secara bahasa artinya bukit atau dataran tinggi. Dataran tinggi ditafsirkan di sini kebaikan dan keburukan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kenapa dinamakan dengan najd, dua dataran tinggi atau dua bukit? Kata ulama, karena bukit itu bisa dibedakan, lebih mencolok daripada jalan yang lain. Artinya apa? Artinya jalan kebaikan dan jalan keburukan itu sesungguhnya jelas, bisa dibedakan gitu ya. Itu udah fitrah. Kita sebenarnya secara fitrah, walaupun nggak ada yang ngajarin, itu ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Makanya dalam Islam kan ada usia namanya usia tamyiz, mampu membedakan mana baik dan, artinya secara default atau secara fitrah kita udah bisa bedain. Karena makanya Allah bilang bahwa jalan keburukan dan kebaikan itu dengan istilah najd atau jalan dataran tinggi, karena bisa dibedakan. Yang kedua, bisa juga karena dataran tinggi atau bukit itu butuh istilahnya, butuh, kalau ingin naik gitu ya, butuh pendakian yang sukar, yang sulit, butuh pendakian yang sukar atau sulit. Di sini Allah menyebutkan jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan najd, dengan mengistilahkannya dengan bukit, karena untuk melakukan kebaikan dan keburukan dua-duanya sama-sama susah, sama-sama susah. Tapi ya, boleh jadi atau bahkan sebenarnya jalan keburukan itu lebih susah daripada jalan kebaikan. Berbuat buruk itu sebenarnya lebih susah kalau kita pikir, benar nggak? Timbang berbuat baik. Kalau ibu mau sedekah atau mau infak, ya tinggal infak aja, ya kan? Orang mau ngelihat mau apa ya nggak ada masalah, gitu. Nggak ketakutan. Paling beratnya di sini, duit lebaran.
di situ aja berat. Tapi beda dengan orang yang mau korupsi. Itu tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi. Kalau korupsi nggak boleh kelihatan, ya kan? Harus calling-callingan secara rahasia. Kalau ketahuan bagaimana resikonya. Intinya jalan keburukan itu kadang-kadang atau seringkali resikonya jauh lebih tinggi daripada jalan kebaikan atau perbuatan baik. Cuman kenapa keburukan lebih diminati? Ya kan? Korupsi banyak di Indonesia. Koruptor kenapa lebih diminati? Karena perjuangan sepadan dengan hasil. Sekalinya berhasil 1 triliun, sekalinya berhasil 100 juta. Ya kan? Nah, makanya diminati gitu. Nyata ya, langsung. Iya, nyata dan resiko ya sepadan dengan hasil, Bu. Tapi sekarang itu kan kalau korupsi juga belum tentu butuh ya Ustaz ya. Kalau Iya. sekarang Nah, mau mungkin Bu karena kebutuhan makan 3 kali. Emang udah Sama. gaji juga udah gede sebenarnya. Iya, mungkin klepto kali. Enggak. Jadi kalau di kalangan orang-orang apa ya, orang-orang yang punya jabatan atau kekayaan itu mungkin ada satu sindrom megalomania, sindrom apa ya? Ya dia tuh udah gak butuh harta, cuman dia butuh pencapaian lebih. Kayak Bill Gates coba, masih aja jualan vaksin. Buat apa sih dia? Masih aja nyakitin orang kan. Buat apa sih dia? Itu ada kebanggaan tersendiri. Itu yang pernah saya katakan, kan ada pejabat yang harga sejadahnya 1 M. Karena bersejarah sebenarnya. Cek saya mah ada, kalau kata kita ya, aduh 1 M biasa dipeserkan iya. Kalau orang kaya cara pikirnya lain. Enggak gitu, itu pikiran orang miskin kata mereka. Orang kaya mikirnya lain. Sampai muncul kata-kata orang kaya mah bebas. Iya. Bebas, di dunia bebas. Iya, memang benar bebas di dunia. Tapi kan sama Allah jelasin Al-Fatihah, Malik yau, ini yang menguasai hari pembalasan. Begitu datang kiamat, kamu gak bebas lagi. Sekarang memang enggak. Udah gak ada yang kadang-kadang gak melarang. Israel aja udah berapa lama bunuh 53.000 orang, 57.000 sekarang dari tahun 2023 masih belum ada hukuman. Biasa aja. Padahal sudah melanggar banyak aturan segala macam aturan. Tapi biasa aja, bebas. Memang benar bebas sekarang. Tapi nanti di akhirat dibalas. Nah, jadi problem itu kan mereka nggak percaya akhirat. Dan yang jadi problem itu mereka nggak percaya akhirat. Jadi pejabat tuh kan kebanyakan disumpah sama Quran. Salah, kudu nama kan disumpah ke Quran. Mau ngefek. Harusnya mah ada selembar kertas, tanda tangan di atas materai. Kalau korupsi, hukum gantung. Nah, itu sih pasti. Nggak ngaruh. Makanya Rasul juga disuruh berdakwah itu pertama-tama ke orang yang takut dengan akhirat. Surat apa itu? Saya pernah bilang kan dulu surat apa? Man yakhafu wa'id. Ya, surat ini. Qaf. Kalau kita ngingetin orang lain dengan Al-Quran, itu ke orang yang takut dulu. Kalau orang yang dasarnya nggak takut, tong pakai Quran. Pakai tanda tangan di atas materai. Buku ya. Surat 50 ayat 45. Bukan berarti kita nggak percaya Al-Quran, cuma tergantung orangnya. Surat 50 ayat 45. Ya, lihat perhatikan di sini Rasul suruh memberi peringatan. Dibaca tuh. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman. Jelas ya, maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada siapa? Kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Kelihatannya orang masih ada rasa takut, kasihan ke Allah. Kasih peringatkan dengan Al-Quran. Kade entong tikung, kebising, kecilaka di akhirat gitu. Oh iya sadar. Tapi kalau orang yang memang dasarnya kelihatannya nggak takut gitu, jangan pakai Al-Quran, pakai tanda tangan di atas, itu lebih pugu. Ya, kita mah semua pejabat pakai Al-Quran. Ya di situ sumpah demi Allah, setelahnya masa bodoh. Karena memang dasarnya tidak takut. Hakul yakin kalau memang takut pasti nggak akan berbuat seperti itu. Kalau berbuat seperti itu tandanya tidak takut. Gitu aja simpel. Kalau kita sama seperti mereka dalam hal yang kecil, tandanya jujur aja kita nggak takut. Makanya takdir itu mendusta itu ada dua, mendustakan itu. Mendustakan amali
dan qauli. Kalau mendustakan qauli mah sifatnya ngomong, saya nggak percaya sama Allah, saya nggak percaya sama alam kubur, nggak percaya, itu qauli, diucapkan. Jangan tahu tuh, langsung diazab. Ada orang yang amali, secara lisan dia kita harus yakin sama Allah, kita takut, tapi secara amali perbuatan tidak mencerminkan lisan. Katanya dia takut bilangnya sama Allah, katanya yakin sama hari kiamat, tapi perbuatannya tidak mencerminkan lisannya. Kenapa takut tapi korupsi? Kan nggak sama. Nah ini makanya takdir itu ada dua, kita termasuk yang mana? KD gitu. Ustaz, dosa nggak kalau kita kayak kemarin kan ada yang OTT gitu, perasaan senang gitu, wah ada yang kenal lagi, dosa nggak buat kita untuk mensyukur? Oh yang ketangkap Iya. Ya, korupsi. Kemarin OTT ada itu, Oh. membedakan. KPK. Iya, Iya, OTT KPK membedakan wakil dia yang paling vokal waktu Ternyata ketangkap gitu. pas itu ya. Nggak apa-apa. Makanya Dosa dia nggak ada, wah kayaknya syukur banget. Bilang aja alhamdulillah. juga ada sejarahnya itu. Ya kan secara teknis atau secara logika kalau ada orang yang korupsi kan ya, Iya pasti. yang ketangkap artinya lumayan kan menghilangkan satu orang yang ambil uang rakyat, ya kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Karena kejahatan kalau terkuat ya alhamdulillah dong, kan kejahatan itu. Justru kalau kita tahu dan membiarkan dan ya alhamdulillah innalillahi karunia eta, justru salah ya. Justru salah mas seorang penjahat kita bilang kasihan gitu. Apalagi penjahatnya berdasi, apalagi uangnya juga banyak dan itu bukan uang punya dia. Ya kita mengucapin alhamdulillah. Cuma ya tugas kita paling mengingatkan generasi-generasi selanjutnya. Kalau mereka mah kan sudah generasi tua dan kadang-kadang kalau diingatkan juga sudah hese gitu ya, dan mereka sudah bermain. Yang namanya orang kalau sudah bermain di hal-hal yang panas, uang ya diingetin pun ya mental gitu. Harus nunggu sadarnya di masa tua, ketika ripuh baru sadar. Ya kalau lagi jag-jag mah biasanya orang ya susah. Kita ingetin susah. Malah solot sewot lagi. Kamu pernah mati aja, pernah lihat susah. Jadi ingatkan ketika orang itu masih muda, ibu punya anak masih muda, ya, ingetin yang masih punya anak SMA atau mau kuliah, kade, oma, mama, jangan naon, sedikit penting, halal, ya, ingetin situ. Atau yang terdekat dengan situ. Ada kalau mereka sudah bukan tidak mungkin ya biiznillah lah dengan izin Allah. Ya, kalau mereka sudah tua atau apa dengan satu kejadian itu akan sadar. Kantornya juga sudah mendatangi partai integritas dan tidak akan korupsi segala macam. Iya. Ya, ujung-ujungnya korupsi. Ya katanya itu penyakit orang Indonesia tuh tidak kuat lihat uang. Iya. Betul. Kuat lihat ini. Padahal ya kalau mau berbicara tentang sejarah sesungguhnya uang alami itu bukan uang kertas, emas. Dengan adanya, nanti baca sejarahnya, dengan ada uang kertas ini permasalahan awal ekonomi itu ketika orang mencetak printing money, mencetak uang sendiri, buat aturan sendiri, seenaknya dibuat cetak uang. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Padahal uang alami itu Allah ciptakan. Makanya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati wad dhahab, dan emas dan fiddah dan perak. Masa kita mau mengorbankan akhirat demi selembar kertas? Ya betul, kita butuh dan itu kita usahakan. Tapi kalau sampai mengorbankan akhirat untuk itu, ntar dulu. Kalau butuh mah saya juga butuh. Buat kehidupan, buat sekolahin anak dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kamu mau nggak saya kasih 1 triliun, tapi kamu misalkan keluar dari Islam, ini kan buat sekolah anak kamu, nggak mau. Nggak mau. Jadi, walaupun apapun yang terjadi nggak mau. Jadi betul tadi, sama kayak hiburan. Kita tempuh itu, tapi kita punya batasan. Paham Bu ya? Masa iya kita mau mengorbankan akidah kita atau akhlak kita demi selembar kertas atau kertas itu. Nah, jadi harus tahu batasan. Intinya seperti itu. Paham Bu ya? Wahadainahun najdain. Allah sudah memperlihatkan dengan jelas jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kira-kira orang yang melakukan korupsi itu tahu nggak apa yang mereka lakukan itu salah? Tahu. Iya, makanya karena tahu mereka diam-diam. Dan kalau mereka menganggap bahwa itu benar, mana harusnya terang-terangan. Iya kan? Iya. Terang-terangan. Iya, abi korupsi ya, tinggal ya. Nah, kan kira-kira penzina itu tahu nggak apa yang dia lakukan itu dosa? Tahu, makanya dia lakukan diam. Orang yang selingkuh dia lakukan diam. Dan nggak akan mungkin ada misalkan laki-laki ngomong ke istrinya, abi mau selingkuh dulu. Dia diam karena dia tahu itu salah. Makanya simpel Bu.
Ajaran Rasul itu benar-benar simpel. Ini kata Rasul ya. Al-ithmu, dosa itu, maha kafi nafsi. Ini nanti kita bahas di Al-Ba'in. Al-ithmu maha kafi nafsi. Wa karihta an yattali'a alaihim nas. Yang namanya dosa itu adalah segala sesuatu yang bikin jiwa kamu berguncang atau sieun gitu, galau. Ini benar nggak sih, benar nggak? Ini yang pertama. Dosa itu apa yang membuat jiwa kamu resah. Wa karihta an yattali'a alaihim nas, dan kamu nggak suka kalau itu sampai ketahuan orang. Dosa. Dosa. Rasul cuma kasih tahu kita dua indikator. Jiwa kita resah, nggak enak rasanya. Yang kedua, kita takut ketahuan. Itu pasti dosa. Dan kalau bukan dosa mah, ya orang melihat juga deh, bukan dosa. Kayak tadi sedekah, orang lihat itu nggak apa-apa. Paling nanti ujiannya ria atau enggak nih kan. Tapi kalau kayak korupsi, kayak yang lain-lain ya jelas itu. Tahu ya. Jadi ini standar atau indikator dosa. Saya yakin semuanya tahu itu, sadar, makanya dilakukan diam-diam. Cuman satu yang mereka nggak tahu konsekuensinya, akibat dari perbuatan mereka itu yang mereka nggak tahu. Atau mungkin mereka muslim dan mereka tahu, tapi cuman sekedar tahu, nggak yakin. Tahu mah tahu kalau korupsi teh di akhirat bakal kieu, cuman hanya sekedar jadi perbincangan mulut aja. Nanti diazab kayak digendir ku palu sebenarnya, jadi kayak fantasi aja gitu. Bajin kepercayaan. Pertanyaannya kalau benar kumaha? Kan gitu. Kalau benar ditakol ku palu atau misalkan digebruskeun kana seuneu, bagaimana? Mau ngapain coba? Itu aja. Jadi problemnya itu ada pada masalah iman kita. Seberapa yakin? Itu yang harus terus diasah. Dan iman itu benar-benar ya, namanya iman itu naik turun. Saya gitu kalau lagi benar-benar khusyuk bisa sampai kecil. Tapi ketika lupa. Nah itu. Makanya harus terus dipupuk. Karena naik turun, gimana caranya agar tetap ada posisi di atas, jangan turun. Salah satunya majelis taklim, baca Al-Quran, ingat maut. Itu kan kata Nabi, ingat mati. Apa tuh? Ada lagunya Tombo Ati. Nah itu baca Quran dan maknanya, apalagi lah gitu ya. Itu semua itu untuk jaga iman supaya stabil. Ya jism aja atau jasad aja butuh makan terus supaya menjaga nggak lapar. Iman juga sama. Cuman zaman sekarang, zaman yang sudah serba materi, ngomongin iman itu sesuatu yang gak penting. Jadi condongnya orang pada hal-hal yang sifatnya materialis, tapi hal-hal yang sifatnya non materi itu nggak diperhatikan. Makanya standar kampus terbaik itu apa? Yang mampu meluluskan orang-orangnya dengan predikat kumlot, jago menguasai pelajaran. Ada nggak kampus yang disebut kampus terbaik standarnya itu bisa baca Quran, bisa ngaji, rajin sholat, ada nggak? Ya ada kan? Ini kata Adian Husaini, apa sih standar kampus terbaik? Ada nggak menyelipkan tiga ini? Bisa baca Quran, bisa ngaji, sama rajin sholat, nggak ada. Standarnya materi semua. Padahal universitas yang pertama dibangun oleh Fatimah Al-Fihri, universitas pertama dalam Islam itu Kairouan di Maghrib, Maroko. Salah satu jebolannya itu Ibnu Khaldun, ulama terkenal. Kan standarnya hafal Quran. Termasuk di Al-Azhar ya. Kalau S3 itu standarnya hafal Quran. Setahu saya hampir semua jurusan. Kedokteran pun seperti itu. Ya minimal 10 juz gitu. Di Al-Azhar. Kalau kita ya sayangnya gitu tidak diperhatikan baru ini. Standar terbaik itu Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian kata Rasul ya. Berarti kalau kita menyanggah itu kita nggak percaya sama Rasul. Padahal kata Rasul sebaik-baik kalian, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yang paling bertakwa, paling sieun ka Allah. Dan itu nggak pernah dijadikan standar, paling dijadikan slogan aja. Menurut undang-undang pendidikan bahwa pendidikan itu dimaksudkan untuk melahirkan generasi yang iman dan takwa. Iman dan takwa. Dalam takwa, lamun iman leres gitunya, tidak akan ada misalkan anak SD menzinahi temannya atau anak SMP menzinahi temannya. Berarti produknya belum sesuai dengan slogannya. Jadi hanya slogan saja. Nah itu yang perlu kita minimal ke keluarga atau orang-orang terdekat. Dan kalau berbicara tentang Indonesia secara umum sudah terkait dengan banyak hal
sepertinya berat dan sulit. Minimal ku anfusakum wa ahlikum. Kalau orang seperti itu, saya jangan seperti itu. Sebisa mungkin keluarga saya jangan seperti itu. Semampu kita. Gitu ya. Dan sampai sini ada yang tanyakan? Paham, Bu? Ustaz seangkatan Ustaz sama Ustaz Hanan Ataki, Enggak, beliau kakak kelas saya. tapi Jauh. sama alamat Sama, Bu. Di Al-Azhar. Ustaz Abdul Somad juga sama Al-Azhar. Cuman Tapi itu jauh. sekali. Beliau mungkin kayaknya jauh. Kalau Somad, kalau Ustaz Adi itu di Bia. Di Bia dulu jurusan dakwah juga sama kayak saya, cuma mungkin basicnya beliau karena ulama bapaknya. Sehingga kalau saya basicnya bukan ulama, saya ubaru. Ulama ubaru. Enggak, jadi sengaja aja, bukan sengaja, minat aja gitu, ke bahasa. Ya itu tantangan Ustaz Hanan itu dari Aceh asli. Ya. Dari Aceh, dan dulu ceritanya waktu pertama kali ke Indonesia sempat melamar ngajar di SD Al-Azhar di mana ketolak semuanya. Mungkin izin Allah ya, kata Allah kamu bisa jadi lebih besar gitu. Akhirnya beliau malah jadi pendakwah dan sekarang punya pesantren di mana itu Cilengkrang itu kalau nggak salah. Ya, Cilengkrang. Memang gaya dakwah beliau mengambil gaya dakwah anak muda karena basicnya dulu sempat di jamaah tabligh dengan gaya dakwahnya yang pendekatannya personal gitu ya, sehingga beliau dan memang basicnya sebelum itu juga suaranya sudah bagus dan sudah hafal Al-Quran. Itu Ustaz Hanan Ataki. Termasuk karya pertama beliau itu sebenarnya tentang tadabbur Al-Quran, makanya lebih fokus ke Al-Quran tapi dikemas dengan gaya anak muda, gaya bahasa anak muda. Saya juga dulu memang seringnya ke anak muda, sekarang malah jadi canggung kalau ngomong di hadapan anak remaja dan anak muda karena keseringan ngobrol dengan ibu-ibu. Jadi bingung gitu. Dulu saya di Percikan Iman, Bu, di MYC, Muslim Youth Education Club. Kita bikin sanlat Quran kreatif. Fokus saya masih di mahasiswa di Bandung di Alimarot, itu aktif juga di Percikan Iman Pak Amanuddin di salah satu divisinya atau unit Muslim Youth remaja gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada aktif di situ. Jadi dulu mah seneng gitu ke sekolah-sekolah ke SMA 3 bikin sanlat segala macam. Sekarang waktu itu pernah sempat diundang ke SMA, jadi bingung gimana tuh dengan anak remaja teh kumaha ngomongnya gitu. Pernah juga diundang ke SD, makin bingung lagi cara ngomong dengan anak SD. Persis seperti yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad. Dia diundang ke TK ngomong, datang ibu gurunya katanya, anak-anak langsung artinya setiap itu punya punya redaksinya sendiri, punya gayanya sendiri. Kalau dengan anak TK diajak serius ya bingung gitu. Saya sekarang jadi rada kaku kalau ngomong ke anak SMA atau anak SD, ini gimana ya caranya menyampaikan. Sama yang terlalu sepuh juga saya bingung juga, belum ketemu caranya gitu. Jadi masing-masing ada gayanya. Ustaz Hanan sudah enak di situ, sudah ketemu, dan temanya nggak pernah keluar dari itu. Temanya itu tentang hijrah. Makanya ada yang unik, salah satu jamaahnya bilang, saya tuh sudah hijrah, saya tuh sudah tobat, habannya terus aja. Masalah tobat kan saya sudah tobat. Ya iya, memang Ustaz Hanan Ataki mas segmennya atau wilayahnya hanya bab hijrah saja. Kalau pengen peningkatan yang ngajinya cari yang lain. Kalau sama ITB mungkin atau kemana ya, kalau Ustaz Hanan Ataki memang khusus itu. Jadi nggak apa-apa kita dalam berdakwah membatasi diri, karena kalau terlalu kemana-mana juga nantinya menyulitkan diri sendiri. Ustaz Hanan misalkan fokusnya ke hijrah, Adi misalkan fokusnya ke manajemen kolbu atau lebih ke al-hikam, kitabnya al-hikam itu aja yang dibahas terus itu. Ada juga yang kalau Ustaz Adi kayaknya semuanya bisa. Ustaz Adi itu ngeri, ilmunya itu ngeri banget. Pernah ada anak S2 kuliah usul fikih membersamai Ustaz Adi waktu di Madinah. Ngobrol mungkin beliau ditanya, padahal ini kumlot S2 ini, Ustaz ini tuh kumlot, ditanya gimana keilmuan Ustaz Adi, kata Ustaz yang kumlot ini yang S2 usul fikih, wah nyerah ilmunya lebih tinggi, memang wawasannya luar biasa sekali.
ya, karena punya kemampuan apa ya, sekali baca langsung hafal gitu. Makanya unik, ilmunya luar biasa. Ya. Udah 10 kali lupa. Sama Bu, saya juga begitu. Ya diatasi, makanya kalau kita sadar bahwa kita ini pelupa, cara mengatasinya bagaimana? Diulang, jangan pernah bosan dengan materi yang sudah pernah disampaikan. Dan ilmu itu cuma dua, tikror wastimror. Tikror itu diulang-ulang, istimror itu berkelanjutan. Kalau nggak berkelanjutan putus jadi lupa, sama dengan tikror. Ya, sebenarnya kalau ulama itu mengkategorikan dengan kategori yang lain, ilmu itu cuma dua, al-fahmu wal hifzu, paham dan hafal. Itu betul-betul ilmu. Nah Ustadz Adi itu dua itu, ya dia paham, ya dia hafal. Apa yang disebutkannya saya nggak ngarang, saya ini referensinya buku anu halaman sekian. Waduh, saya nggak begitu, saya harus lihat dulu. Nah Ustadz Adi itu bisa seperti itu, kelebihannya dari yang asatid yang lain. Makanya beliau diambil oleh Pak Prabowo ke istana, ya, istana jadi ketua apanya gitu, dan di bawahnya ada kiai-kiai lain yang sempat berkunjung ke pesantren kami, dan backgroundnya beda. Kalau Ustadz Adi Muhammadiyah, ternyata bawahannya itu NU Tulen, bukan sekedar NU tapi juga tasawuf, tarekat yang percaya gaib-gaib seperti ini. Ini luar biasa gitu ya. Bisa kebayang di istana banyak orang dengan berbagai macam background, tapi alhamdulillah setelah Ustadz Adi bisa diangkat, ya alhamdulillah, itu berarti masih ada perhatian terhadap ulama, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ada yang tidak mengakui keilmuan Ustadz Adi. Ada, ya pasti ada. Ilmunya banyak lah kalau jangankan Ustadz Adi, Nabi Muhammad aja. Tapi memang betul, maksudnya begini, Ustadz Adi Di ke istana. Iya, sekarang jadi apa sih? jadi bagian staf Khusus. ya, penggantinya itu Gus Miftah, pengganti Gus Miftah. Kemarin aja kan itu apa? Ya. Deddy Mulyadi itu Tapi baru ya. apanya khutbah nikahnya sama Ustadz Adi kan Ya. yang di Garut. Sama Ustadz Saya Adi. juga kaget kan. Ya. Itu siapa? Benar. Deddy Mulyadi itu Ya. ADM itu. Tapi itu baru diangkat seperti itu. Enggak, sudah lama. Ketika kejadian yang Gus Miftah ngomong kasar itu, langsung direkomendasikan Ustadz Adi angkat di staf khusus. Batu yang Ya. itu kan yang dicalonkan ketika dia ada kasus akhirnya diganti sama Ustadz Adi. Makanya dia kan program yang tani apa itu Ya, program yang itu. itu lahan apa kehutanan ya, Ya. di itu kan ke dia untuk dikelola. Cuman ya pasti gini ya, setiap orang itu kan sehebat apapun bukan malaikat, pasti ada kelemahannya. Ustadz Adi juga pernah keliru dalam tasrif dan itu dihujat. Sorok, ilmu sorok, Iya, dihujat itu bisa. Kemudian banyak asatid yang lain juga, misalkan kalau di kalangan kawan-kawan yang Ustadz Khalid Basalamah juga pernah keliru dalam fikih. Tapi menurut saya itu ya, sisi kemanusiaannya, supaya menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak disembah, Allah yang berhak untuk gitu. Jadi cuman memang saya catat ketika orang itu masuk ke dunia politik, apalagi politik dalam kondisi yang seperti saat ini, pernah ada yang nanya ke saya, seorang kawan dari Salafi, Ustaz, apakah seorang ustadz boleh berpolitik? Saya bilang begini, kalau berpolitik itu tidak cukup hanya modal soleh atau hafal Quran. Kalau itu mah cukup untuk dakwah di masjid atau majelis taklim itu cukup. Kalau orang masuk ke dunia politik itu harus punya bekal lain, apa? Karakter yang kuat yang nggak mudah goyah. Kayak misalkan kita mau perang bawa pisau, nggak cukup, harus bawa pedang atau senjata. Kalau pisau mah cukup di dapur aja, ya kan? Kalau di dapur cukup, kayak gitulah ibaratnya seperti itu. Jadi selain dia ustadz, dia punya kemampuan lain, karena godaannya lain dengan di masjid atau di majelis taklim. Ya, Kalau lebih banyak gitu ya. itu Ada kan ceritanya Ustaz Syaiful Islam ketika Ya. menjadi anggota DPR. anggota DPR Oh, segala Ustaz macam. Saiful itu pernah jadi anggota DPR. Pernah dia menjadi, tapi kan sebelum masanya selesai dia mengundurkan diri. Itu karena Ya. itu. Karena banyak Ya, hal. karena banyak gitu. Ya kan saya pernah cerita ke ibu, ada kawan saya menceritakan temannya itu anggota DPR juga, sebelum nyampe masuk ke hotelnya, Ustadz nih sudah dipotok, ada maaf ya wanita telanjang, dan kalau dia masuk dia dipotok, akhirnya jadi kasus. Itu juga kasus juga Ustaz Syaiful Islam pernah gitu juga. Ya, pernah seperti itu. Di apa? Dijebak juga gitu. Si asistennya nggak mau tidur di kamarnya dia, ternyata ring telepon. Nah dari situ dia udah. Itu udah lumrah di kalangan ulama, sudah rahasia umum ya. Makanya banyak yang ya seperti itulah kan, gampangnya sederhananya manusia itu dijebak oleh harta
lawan jenis sama wanita gitu ya. Dan itu yang dimainkan oleh orang-orang di dalam sana gitu, yang makanya harus sadar diri aja mampu atau enggak melawan seperti itu. Bukan modal hafal Quran aja, tapi karakter yang kuat. Pernah ada salah seorang politik juga ketika kunjungan ke Thailand itu ditawarin sama si resepsionisnya, gimana kira-kira kamu mau ini, I'm sorry gitu. Saya sudah punya istri. Terus dia bilang si resepsionis, you are good husband, kamu suami yang baik. Padahal itu standar ya, bisa disebut baik dan bukan permasalahan baik atau enggaknya, itu udah itu standar ya. Kalau istri nggak boleh dong berzina gitu, you are good husband ya. Nah, jadi sampai ditawarin seperti itu. Jadi banyak hal yang sekiranya, tapi kalau setelah Ustaz lihat, saya yakin kalau untuk bab itu insya Allah bisa terlewat. Lagi pula biasanya kalau itu di tataran alam misalnya atau DPR, kalau yang tingkat menteri itu nggak mungkin dijebaknya seperti itu, susah. Kenapa? Kalau menteri itu kan disorotnya hampir setiap saat. Nah, kalau yang di bawah-bawahnya itu kan ada waktu kosong, ada waktu ketika tidak disorot. Mungkin yang seperti itu biasanya kena gitu. selesai. Banyak godaan. Bukan anaknya Iya. ya. Banyak godaan. Ya kita juga yang bukan politikus juga banyak godaan. Iya. Makanya tapi bentuk godaannya